suatu hari, terdapat gubuk tua yang sudah reot. Tinggallah pemuda yang bernama Kantan dengan ibunya yang sudah tua dan menjanda. Kantan adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Dia kasihan melihat ibunya yang sudah tua harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Setiap sore hari, Kantan mengumpulkan kayu bakar. Sebelum hari gelap, Kantan sudah kembali ke rumah sambil membawa kayu bakar. Pada pagi harinya, Kantan menjual kayu bakarnya ke pasar. Kantan selalu menggunakan uang hasil menjual kayu bakar untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Bu, hasil menjual kayu bakar hari ini, aku belikan beras. Sungguh kamu anak yang berbakti, Kantan. Semoga kelak Tuhan menolong hidupmu agar tidak selalu menjadi orang yang miskin. Malam telah larut, Ibu Kantan tidur dengan puasnya. Beliau bahagia meskipun hidup dengan kemiskinan, tetapi memiliki anak yang berbakti. Ketika sedang tidur dengan pulas, Ibu Kantan tiba-tiba bermimpi. Dalam mimpinya tersebut, Ibu Kantan bertemu dengan lelaki tua. Siapakah engkau, Kek? Kenapa ada di hutan ini? Galilah tanah di bawah pohon tersebut. Kantan dan ibunya langsung pergi ke hutan mencari pohon tersebut. Ibu yakin disinilah tempat yang ditunjukkan kakek tua tersebut. Ibu, lihat, ternyata aku menemukan sesuatu. Lihat, Ibu. Benda apa itu, Nak? Lihat, Bu, ternyata sebuah tongkat emas dengan hiasan intan permata. Wah, mungkin ini cara Tuhan untuk mengubah nasib kita. Nak, sebaiknya tongkat emas ini kamu jual saja. Uangnya bisa kita gunakan untuk beli rumah baru dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi siapa orang di kampung kita yang sanggup membelinya? Hidup mereka tidak berbeda jauh dengan kita. Hahaha, benar juga, Nak. Bagaimana jika kamu jual saja ke pulau lain? Esokan harinya, meskipun dengan berat hati harus meninggalkan ibunya, Kantan akhirnya memutuskan untuk menjual tongkat emas tersebut ke pulau lainnya. Hati-hati, Nak. Semoga Tuhan melindungimu dalam perjalanan. Segera pulang begitu tongkat emas itu sudah terjual ya. Iya, Bu, secepatnya aku akan pulang. Beberapa hari di Palaka, Kantan menawarkan tongkat emasnya kepada para pedagang yang ditemuinya. Namun, tak ada satupun pedagang tersebut yang mampu membelinya. Hai nak, benda apa yang kau bawa itu? Hamba membawa tongkat emas Tuan. Coba tanyakan dulu dengan Baginda Ratu, siapa tahu dia mau membeli tongkat itu. Kantan kemudian diantar oleh Hulu Balang menghadap Ratu Malaka. Kantan menjelaskan maksud kedatangannya ke Malaka. Baginda Raja melihat tongkat emas tersebut. Sungguh istimewa benda ini, anak muda. Aku sangat menyukai tongkat emas ini. Aku ingin membeli tongkat ini, tapi bukan dengan uang. Bagaimana jika kamu tinggal di istana ini dan kujadikan menantu? Ampun Baginda, jika demikian hendak Baginda, hamba tidak bisa menolaknya dan menerima apa yang Baginda tawarkan. Kantan dan Putri Ratu akhirnya menikah. Pesta pernikahan diselenggarakan dengan sangat mewah dan dihadiri banyak tamu. Setelah mereka menikah, Kantan hidup bahagia dengan istrinya, tinggal di istana mewah, membuat mereka hidup berkecukupan. Sayangnya, Kantan yang telah hidup bahagia ini lupa dengan ibunya di kampung. Padahal istrinya sering mendesak Kantan untuk menemui ibunya. Singkat cerita, di pelabuhan Bilik di Sungai Barungun, ibunya memanggil Kantan di saat Kantan sedang berbicara dengan istrinya di awak kapal. Kanda, apakah itu ibumu? Mari kita harus datang menjemputnya. Bukan, itu bukan ibuku. Aku punya ibu seburuk itu. Pergilah dan jangan mengaku sebagai ibuku. Nak, apakah kamu sudah lupa pada ibumu? Telah lama ibu menanti kedatangan dirimu.
Kanda, sepertinya ibu itu sangat mengenali dirimu. Mungkin dia benar-benar ibumu. Hai perempuan tua gila, jangan dekat kepalku. Segera pergi dari sini. Prajurit, usir perempuan tua itu. Setelah prajurit mengusir Ibu Kantan, lalu Ibu Kantan pun pulang ke rumah untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, anak yang sudah kubesarkan selama ini sudah menjadi anak durhaka. Berilah dia pelajaran agar bisa menjadi anak berbakti kepada orang tua. Tidak lama setelah ibunya berdoa, kapal Kantan yang masih berlayar di muara Sungai Barungun diserang badai. Hujan lebat dan petir terjadi sangat hebat. Lalu sebuah petir yang menyambar kapal Kantan yang baru saja disambar petir itu pun tenggelam. Tidak ada yang selamat, semua tenggelam ke dasar Sungai Barungun. Setelah Kantan tenggelam, Sungai Barungun kembali tenang. Hujan badai tiba-tiba reda. Air Sungai Barungun pun mengalir dengan tenangnya.